lagi-lagi dunia streamer diguncang oleh kabar yang sangat-sangat tidak baik. Menurut gue ini parah banget dan sangat-sangat mengkhawatirkan. Korean streamer murdered after arguing with VIP viewers who donate $70,000 to her. Jadi baru-baru ini ada streamer yang kehilangan nyawanya dan nyawanya tersebut direnggut oleh viewersnya sendiri. Parah sosial lagi dan hal yang benar-benar bikin mengkhawatirkan lagi dari culture live streaming ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa bisa begitu dan gimana cara kita dengan baiknya bisa nggak sampai kayak gini? Yoon Ji-ah, a TikToker and live streamer with over 30,000 followers, was discovered on mountainside in Muju County, North Jeolla Province. On September 11, her body shows signs of bruising and strangulation. Police believe she was killed about 30 minutes after her final broadcast ended. Jadi Yoon ini streamer di TikTok dan juga di platform streaming lain, dan dia ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di daerah pegunungan, bukan di daerah kotanya. Correct me if I'm wrong ya buat teman-teman yang udah hafal geografis Korea. Jadi kalau nggak salah itu di side country-nya lah, bukan di kotanya gitu. The suspect, a man in his 50, identified only as Choi, was longtime supporter of who had donated roughly 100 million won, about $70,000 under the nickname of Black Cat. He allegedly told Yeon he was the CEO of an IT company, but reports later revealed he was deeply in debt and his home had been seized in forced auction. Jadi lore kurang lebih begini, ada streamer namanya si Yeon ini, dan Yeon ini tuh ya streamer seperti pada umumnya, menerima donasi, bikin konten, mungkin juga ada konten-konten VOD-nya dan lain-lain, dan ada seorang penonton yang orang biasa aja itu donate sampai $70,000 yang kalau dirupiahin itu segini. Namanya Black Cat atau Choi, kita panggilnya Black Cat aja. Nah, Black Cat ini kelihatan banget berupaya banget, berusaha banget untuk mendapatkan perhatian streamer si Yeon dengan donat sebesar itu biar diwaro. Nah, si Black Cat ini nggak kelar sampai situ, nggak cuman kayak apa istilahnya ya, nunjukin kalau dia banyak duit dan lain-lain. Dia bener-bener nunjukin yang lebih dari sekedar itu. Dia ngaku sebagai seorang entrepreneur, pemimpin dari sebuah perusahaan keren di Korea, IT gitu dan lain-lain, dan mungkin pengen kolaborasi, mungkin gimana lah nawarnya ke si Yeon ini untuk berbisnis lah, dan dia buktiin kalau gue orang yang punya duit gitu. Meanwhile, faktanya lagi-lagi ternyata dia orang yang bahkan udah banyak utang di mana-mana, bahkan rumahnya sendiri aja udah mau dilelang gara-gara mungkin KPR-nya kali ya, gue nggak tahu lah di Korea gimana, atau mungkin yang paling possible bukan KPR tapi rumahnya mungkin dijadiin jaminan untuk bisnis atau apa, tapi gagal dan akhirnya rumahnya bakal disita bang. Itu semua demi apa? Menurut gue sih udah jelas parasosial untuk ngedeketin si Yeon, untuk bisa menunjukin risk lu depan Yeon yang ujung-ujungnya mungkin kecewa juga gitu. Choi convinced Yeon to enter a business partnership with him after becoming VIP level donor on her live streams. However, Yeon had recently tried to cut ties reportedly by his controlling behavior and demanding schedule. Mungkin yang bisnisnya beneran jalan dan berusaha untuk bikin partnership atau lain-lain, tapi sepertinya streamer ini si Yeon mulai nggak nyaman, mulai nggak oke, dan akhirnya cut ties. Cuma seperti itu adalah hal yang mungkin dia tidak suka juga, dia yang cut ties. Dan tentu saja dia yang udah invest, so-called invest ya, gue nggak mau bilang itu invest, tapi si Black Cat ini yang merasa gue udah invest tuh $70,000 gitu. Bro, you giving donation not investation, that's different. Lu taruh di saham-saham, lalu taruh Bitcoin sono kalau lu mau invest gitu di reksadana kayak atau apa kayak, bukan ke streamer lah. Yang satu ekspektasinya udah bayar, yang satu merasa enggak, gue nggak dibayar, dan menurut gue lebih wajar ya untuk bilang ya kita nggak dibayar gitu loh. Tapi kan juga ada business relation, tapi ya kayaknya nggak mutual, dan kelihatan orangnya juga kayaknya nggak jago berbisnis sampai partner bisnisnya terasa terkekang dan lain-lain. Akhirnya cut ties, dan ya udah harusnya kayak oke, kita nggak deal, sesimpel no deal, nggak bisa lanjut, bye, good luck next time I guess. Di dunia bisnis biasanya itu hal yang biasa ya, cuman endingnya ini nggak biasa. CCTV footage captured Choi kneeling and begging Yeon shortly after the killing. Investigators believe that the fatal encounter occurred around 3:27 p.m. when Yeon was seen being pulled back in the car against her will. Her cause of death was confirmed as asphyxiation due to neck compression. Mungkin anak-anak kedokteran bisa komen di bawah itu apa ya, tapi gue rasa kayaknya ya dicekak ya. Oh man, not good. After the murder, Choi was seen carrying a suitcase and making multiple stops to throw police off his trail before abandoning Yeon's body on the mountainside. He was arrested 12 hours later. While he originally denied the killing of the streamer, he confessed after the authorities found the bodies. What? 12 jam?
Langsung ketemu, wow, kok bisa cepet banget kerjanya? Keren banget ini. Pasti di negara-negara lain juga seperti ini kerjanya. The case of second Korean streaming community and reward fears over parasocial fan relationship spiraling into violence. Yes, lagi-lagi jawabannya adalah parasocial relationship. Lu pada merasa bahwa ketika lu udah ngedonate gua, memiliki streamer, memiliki content creator dan lain-lain. Tentu itu adalah hal yang keliru, itu adalah hal yang gak tepat menurut gua. Again, gua bukan gak bersyukur. Gua thank you atas semua support kalian. Sesimpel kalian gak donate, kalian nontonin aja, kalian komen aja, kalian subscribe aja, kalian share video-video gua aja, itu udah membantu. Donate jauh lebih membantu. But kami gak punya utang. Kalian bukan invest. Namanya donasi sukarela. Nggak rela, jangan dilakuin dong. Mau invest, salah tempat. Soalnya belajar sama abang-abang kripto, sama abang-abang saham, bukan sama abang-abang YouTuber. Apakah di Indonesia udah ada yang kayak gini, no? Belum, dan please jangan sampai. Tapi para social relationship-nya udah ada. Ada beberapa teman-teman gue cewek yang streamer, itu udah mulai curhat bagaimana si donatur ini udah mulai ngatur. Udah mulai merasa memiliki dan mesti, semacam mengarahkan hidup para streamer gitu. Menurut gue lagi-lagi itu adalah sikap yang maaf, nggak bijak, dan please jangan lakuin. Kalau lu emang nggak siap sama ruang entertainment ini, yang dimana lu endingnya adalah selalu pengen pacaran sama idola lu, ya maaf, itu nggak tepat. Apalagi mau yang aneh-aneh dan no. Sumpah lu pada mending halu ke anime demi dah lu waifuin dah tuh 2D itu lebih sehat, lebih ya udah daripada lu halu tiba-tiba bisa pacaran sama streamer. Tapi ada bang, contohnya bang, dari fans jadi pasangan bang, sampai suami istri. Iya. Tapi gimana ya ngejelasin ya? Ya udah gitu loh. Maksudnya caranya gue nggak tahu apakah itu bisa terjadi sama semua orang. Dan persentasenya berapa sih yang kayak gitu, dan iya cuman ya udahlah. Intinya baiknya sih nggak usah berharap, nggak usah ada pengen kayak begitu. Kita kayak biasa aja lah, normal aja lah. Gue sharing, lu suka sama sharingan gue, lu support gue, and that's it. Gue ngomong gue tuh kayak seakan-akan gue kalau ada, kayaknya sih nggak, kayaknya gue soalnya cukup kurang bisa diidolakan. Gue bukan yang kayak cewek-cewek cosplayer atau streamer cewek yang mungkin DM itu jadi pacar gitu ya. Tapi dia lu paham lah maksud gue ya. Jadi kayak take it to the consideration bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Mau kritisi gue, mau komentar juga, silakan komen di bawah. Info tambahan, maaf gue lupa kasih tahu info bahwa ini cewek masih umur 20-an dan cowoknya ini udah umur 50. Dan kejadiannya ternyata terjadi pada 30 menit setelah si cewek live stream. Jadi ternyata dia live stream dulu. Nah, masih gak jelas konteksnya, apakah live stream bareng atau apa. Atau mungkin sama yang kayak di Jepang waktu live stream diikutin. Jadi mengerikan sekali. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan jangan sampai kayak gini terjadi. Jangan sampai. Oke? Jangan jadi kriminal. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau klik tombol like. Dan gue upload sehari satu. Nih, gue tidak di ruangan biasa gue masih lagi di Bali. Gue tetap mau konsisten sama sehari satu upload. Semoga kalian bisa memaklumi dan suka-suka aja sama video-video gue yang modelnya lagi di luar kayak gini. Dan jangan lupa untuk follow gue juga di sosial media gue seperti Instagram dan TikTok, karena gue juga bisa sharing-sharing gue sekarang lagi di mana. Gue kerja, bukan liburan. Jadi, ya, thank you semua udah nonton. Sekian support internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Dan untuk kita semua, jangan pernah sampai ada mulai korban satu di Indonesia. Please, para sosialnya jangan berlebihan. Stay clean and sound.